Di project latihan kali ini kita akan coba membuat website admin sebuah e-commerce yang mana nanti user admin dapat menambahkan produk, terus menambahkan kategori produk, melihat list penjualan, dan juga melihat tampilan dashboard. Nah, untuk base atau teknologi yang akan kita akan pakai Next.js dan juga React.js. Dan untuk styling atau layouting kita pakai Tailwind CSS. Dan untuk mempermudah pembuatan komponen nanti kita pakai Sans UI. Yang pertama kita bisa ikuti dokumentasi yang ada di Sans UI, klik Docs, terus pilih Installation, pilih Next.js. Kita bisa copy komen yang ada di sini. Habis itu buka terminal. Kita bisa jalankan komennya, terus pilih Y, terus kasih nama projectnya dengan nama e-commerce admin. Nanti akan di generate project Next.js. Tunggu beberapa menit. Habis itu kita pilih stylenya New York, base colornya netral, pilih yes. Setelah berhasil generate project, kita bisa buka Visual Studio Code, terus open folder dari project yang telah kita buat tadi. Setelah itu buka terminal. Dan kita coba jalankan npm run dev. Kita bisa akses localhost 3000. Sekarang project Next.js kita sudah berhasil dijalankan. Yang pertama kita akan coba membuat halaman login. Jadi di folder app, buat folder baru dengan klik icon new folder dengan nama folder login. Setelah itu buat file patch.tsx dan kita buat komponen halaman login. Di sini langsung tak buatkan export default function login page. Isinya return div yang pertama nanti kita isi backgroundnya black. Terus div yang kedua nanti bakal berisi form dari login. Terus kita kasih pembungkusnya menggunakan layouting grid kolomnya 2. Terus kita tambahkan min hack-nya menjadi dynamic view hack. Kita bisa cek di website /login sudah muncul background black dan juga ini masih kosong. Habis itu di sini kita buat file baru di dalam folder login dengan nama login
form.tsx. Setelah itu kita export default log function login form dengan props kosong tanpa props yang perlu dilempar, dan kita return div kosong terlebih dahulu. Nanti bakal ada title login kita dengan teks ukuran 3XL dan fontnya semi bold. Setelah itu kita bisa impor login form dan kita bisa tambahkan flag item center. Kita tambahkan di dalam sini saja. Dia tampilannya flex item center min backnya full. Habis itu kita kasih paddingnya 8. Di dalam login form kita akan menambahkan input, dan kita bisa cek di dokumentasi Sense UI di bagian komponen. Di sini ada beberapa komponen yang bisa kita pakai. Contohnya di sini ada input. Kita akan pakai komponen ini, jadi nggak perlu membuat komponen dari nol. Kita tinggal copy aja komen ini, terus buka terminal baru, terus jalankan sense add input. Nanti bakal dibuatkan komponen oleh Sense UI. Di sini kita sudah dibuatkan komponen input, jadi kita bisa pakai di website kita. Sini akan saya impor komponen inputnya, terus plus foldernya dia email, habis itu tabnya email dan required. Sebelum menambahkan input, di sini saya buat komponen form. Terus kita buat wake-nya full. Kita tambahkan jarak. Habis itu kita tambahkan lagi input password. Name-nya juga password. Dan yang terakhir kita tambahkan button. Dan untuk button sendiri
kita akan pakai komponen dari kita buat atau generate komponen menggunakan SenseUI. Ini contohnya, kita copy aja komennya, habis itu kita jalankan lagi, add button, nanti bakal di generate komponen button dan kita bisa impor komponen tersebut. Submit. Setelah itu di sini kita sudah berhasil membuat halaman login. Yang pertama, kita telah membuat input dan juga button. Kita ubah menjadi buttonnya tipenya submit. Terus di bagian form kita tambahkan event atau fungsi on submit. Terus kita tambahkan prevent default supaya ketika user itu klik button submit, nanti kita bisa menangkap event tersebut. Terus di sini konsol kita buat aja alert dengan pesan login. Kita coba. Di sini ada error di Next.js karena kita membuat atau menambahkan on submit di dalam Next.js. Kita perlu mengubah komponen ini menjadi klien komponen. Jadi untuk mengubah komponen menjadi klien komponen, tinggal menambahkan saja use client di bagian atas sendiri. Kita akan coba ketika klik submit, nanti bakal muncul alert login. Nah, nanti ini yang kita pakai ketika submit, nanti bakal kirim data ke backend untuk proses selanjutnya. Setelah membuat halaman login, kita akan buat halaman baru lagi, halaman dashboard. Jadi di dalam folder apps kita buat file atau kita buat folder dashboard. Habis itu kita buat file patch.tsx. Di sini kita akan buat sidebar. Ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk pembuatan komponen kita juga bakal generate menggunakan SenseUI. Kita copy aja komennya, terus jalankan perintahnya add sidebar. Di sini karena kita telah menggenerate button, kita pilih no, terus pilih no lagi, klik end, karena kita telah membuat komponen button sebelumnya. Setelah itu kita buat file layout.tsx, terus kita copy dari ini kodenya, terus taruh di dalam file layout.tsx.
Habis itu di dalam page kita buat komponennya, export default function dashboard page dengan tanpa props, terus div h1 dashboard. Habis itu kita perlu membuat komponen setbar. Kita copy aja kodenya yang ada di step nomor 3, terus buat komponen di dalam folder komponen. Di sini app setbar.tsx. Terus kita bisa cek di /dashboard. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan setbar. Kita bisa modifikasi setbar kita. Yang pertama adalah di sini ada home, habis itu ada produk, ada juga sales. Kita baca yang pertama sales, terus produk, habis itu ada juga customer. Nanti kita bisa ubah ikonnya sesuai isinya. Terus di dalam dashboard kita akan isi dengan seperti ini. Ada 4 card, terus di dalamnya nanti ada grafik dan juga list penjualan terbaru. Di sini yang pertama kita perlu menambahkan komponen card. Kita copy komennya, terus jalankan komen add card. Setelah berhasil membuat komponen card, kita taruh di page, buat div terlebih dahulu, terus class name nanti kita pakai grid dengan, karena ada 4 kolom 4 card, jadi kita pakai grid kolom 4. Di situ kita bisa gunakan card komponen. Nanti bakal ada card description. Di sini total revenue, dan juga capital. Kita bisa cek terlebih dahulu. Setelah itu
kita tambahkan paddingnya, dan kita buat card yang lainnya. Di sini ada, misalnya di sini tak ubah menjadi total revenue, terus sales, habis itu customer, yang terakhir ada stok. Kita kasih jarak di grid yang telah kita buat tadi. Di sini gap 4, terus titelnya ini kita kasih margin topnya 4, satunya kita kasih font weight-nya menjadi, atau teksnya menjadi 3 XL. Mungkin sampai di sini untuk tahap awal. Jadi untuk berikutnya nanti kita akan coba rapin lagi dan lengkapi isi dari dashboard ini.